Bayangkan dua profesi ini. Yang pertama, duduk di ruang ber-AC, bersidang beberapa kali dalam sebulan, membuat aturan yang katanya demi rakyat. Yang kedua, berdiri di depan papan tulis setiap hari, mengajar puluhan anak yang berisik, kadang harus beli spidol pakai uang sendiri, bahkan ada yang masih mengajar dengan gaji ratusan ribu per bulan. Ironinya, yang pertama adalah DPR dengan gaji total puluhan juta rupiah plus fasilitas mewah. Yang kedua adalah guru, pahlawan tanpa tanda jasa, tapi sering hidup dalam keterbatasan. Pertanyaannya, kenapa gaji DPR lebih besar daripada gaji guru? Apakah ini logis? Apakah ini adil? Atau ada sesuatu yang salah dalam sistem kita? Untuk memahami alasannya, kita harus tahu dulu apa fungsi DPR. Secara konstitusi, DPR memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, legislasi atau membuat undang-undang. Yang kedua, budgeting atau mengelola anggaran negara. Yang ketiga, pengawasan atau mengawasi jalannya pemerintahan. Karena peran ini dianggap strategis, posisi DPR ditempatkan pada level elit dengan kompensasi yang besar. Mereka beralasan, gaji dan tunjangan besar diperlukan untuk menjaga integritas, mencegah korupsi, dan memastikan wakil rakyat bisa bekerja optimal. Tapi, apakah alasan itu benar-benar terbukti? Sekarang mari lihat guru. Guru bukan sekadar profesi, melainkan mereka adalah pondasi utama bangsa. Guru membentuk karakter, menanamkan nilai, dan menjaga ilmu pada generasi penerus. Tanpa guru, tidak ada dokter, tidak ada insinyur, tidak ada polisi, bahkan tidak ada politisi. Namun kenyataannya, banyak guru masih dianggap pekerjaan pengabdian, bukan profesi yang harus diberi kompensasi setimpal. Padahal, negara maju selalu menempatkan guru sebagai profesi bergengsi dengan gaji yang tinggi. Jepang misalnya, memberi gaji guru yang cukup untuk hidup nyaman, karena mereka sadar pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Sekarang mari kita bedah detail gaji DPR. Gaji pokok anggota DPR memang hanya berkisar sekitar 4,2 juta rupiah per bulan. Tapi inilah daftar tunjangan yang mereka terima. Yang pertama, tunjangan keluarga. Selanjutnya, tunjangan jabatan. Ada juga tunjangan beras. Kemudian tunjangan komunikasi. Begitu juga dengan tunjangan aspirasi. Dan ada pun tunjangan kehormatan, dana reses, dan biaya perjalanan dinas. Jika dijumlahkan, seorang anggota DPR bisa menerima gaji dari mulai 50 hingga 70 juta rupiah per bulan, atau bahkan lebih. Itu belum termasuk mobil dinas, rumah dinas, asuransi kesehatan kelas atas, tiket pesawat kelas bisnis, dan perjalanan ke luar negeri. Semua dibiayai dari APBN, yang notabene berasal dari pajak rakyat. Pertanyaannya, apakah semua kinerja DPR sebanding dengan gaji dan fasilitas ini?
Sekarang bandingkan dengan gaji guru. Gaji guru PNS berkisar sekitar 2-5 juta, tergantung golongannya. Guru honorer banyak yang menerima gaji hanya 300.000 sampai 1 juta per bulan. Tidak ada rumah dinas, tidak ada mobil dinas, bahkan kadang harus beli spidol, dan kapur tulis sendiri. Bayangkan, ada guru yang mengajar puluhan murid, menyiapkan RPP, mengoreksi tugas, tapi gajinya lebih kecil daripada uang saku DPR saat reses. Fenomena ini melahirkan istilah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, sekaligus pahlawan tanpa penghargaan finansial yang baik. Ada beberapa alasan kenapa kesenjangan ini terus terjadi. Yang pertama, DPR membuat aturan untuk dirinya sendiri. Mereka punya kewenangan menentukan gaji, menentukan tunjangan, dan menambah fasilitas. Hampir mustahil DPR akan mengurangi haknya sendiri. Selanjutnya adalah paradigma negara. Negara kita masih lebih menghargai kekuasaan daripada pendidikan. Politik dianggap lebih penting daripada guru yang mendidik anak bangsa. Selanjutnya, guru honorer jadi korban sistem. Karena status mereka tidak tetap, posisi tawar lemah, mereka tidak bisa menuntut gaji yang besar. APBN lebih banyak untuk birokrasi. Anggaran pendidikan memang 20% dari APBN, tapi sebagian besar tersedot untuk belanja birokrasi, bukan langsung ke guru. Kurangnya tekanan dari publik. Gaji DPR sering dikritik, tapi tidak ada gerakan besar yang berhasil menuntut gaji guru dinaikkan signifikan. Kesenjangan ini punya dampak serius. Anak muda semakin enggan jadi guru. Kualitas pendidikan yang stagnan. Guru yang baik kadang terpaksa pindah profesi karena tidak bisa hidup layak. Sementara itu, kepercayaan rakyat terhadap DPR semakin menurun. Jika kondisi ini dibiarkan, kita akan menghadapi masa depan suram, yaitu generasi muda kehilangan motivasi belajar, guru kehilangan semangat mengajar, dan bangsa kehilangan arah. Bandingkan dengan negara lain. Bayangkan negara Finlandia. Di sana guru dihargai tinggi. Gaji setara dengan insinyur dan status sosialnya sangat tinggi. Bayangkan dengan negara Jepang. Guru mendapat gaji dan tunjangan yang membuat hidup mereka nyaman. Bayangkan dengan negara Singapura. Pemerintah menganggap guru sebagai aset negara, sehingga kesejahteraan mereka dijamin dan terjamin. Tidak heran, negara-negara itu punya kualitas pendidikan tinggi dan daya saing global yang luar biasa. Sementara Indonesia masih berkutat dengan guru honorer bergaji rendah. Bagaimana solusinya? Yang pertama, reformasi sistem gaji guru dengan standar layak minimum. Yang kedua, pemerintah harus menata ulang anggaran pendidikan agar benar-benar dinikmati guru dan siswa. Yang ketiga, masyarakat perlu menekan DPR dan pemerintah agar tidak hanya memikirkan kesejahteraan politisi, tapi juga kesejahteraan pendidik.
Karena bangsa tidak akan maju tanpa guru yang sejahtera. Jadi jawabannya jelas. Gaji DPR lebih besar daripada guru, karena sistem kita memang lebih berpihak pada kekuasaan daripada pendidikan. Tapi pertanyaannya, apakah kita rela hal ini terus terjadi? Apakah kita mau melihat guru terus berjuang dalam keterbatasan, sementara wakil rakyat terus hidup dalam kemewahan? Kalau kamu setuju guru harus mendapat gaji yang lebih layak, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bagikan video ini ke teman-temanmu, biar semakin banyak orang sadar betapa pentingnya perjuangan seorang guru. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Gerak Publik, karena di sini kita bicara jujur soal realita bangsa.